benar-benar mukanya pocong itu seperti apa nih. Dan di situ zoom banget dan banyak banget orang yang bertapa di situ. Kalau untuk kakak sendiri, pengalamannya hantu yang paling horor menurut kakak itu sebenarnya apa sih? Oke, cek one, balik lagi nih sama gua di sini, Ari Kobe. Di sini channel gua, maaf udah lama vakum, dan kali ini gua mau bikin lagi sebuah konten yang lagi in banget di 2020, yaitu podcast. Dan saat ini gua nggak sendirian, gua ditemenin sama temen gua di sini. Ada Kak Andri di sini. Halo Kak, gimana? Apa kabar? Kabar baik. Oke, siap. Dan Kak Andri ini adalah salah satu dari tim, yaitu yang punya channel Lensa Jawa. Mau tahu Lensa Jawa itu apa? Oke, Lensa Jawa seperti ini. Biasanya yang beri ngotot itu kan tidurnya mau coba biasanya Sekian nomor Oke teman-teman, setelah kalian lihat review video tadi, kalian mungkin sedikit berpikir sebetulnya Lensa Jawa itu apa sih gitu. Dan di sini kita mau tanya-tanya nih, horor, mulai dari horor dan tentang dunia-dunia yang nggak biasa dilihat dengan orang kasat mata ya. Sama Kak Andri di sini, Kak ini mau tanya nih, Lensa Jawa itu sebetulnya apa sih Kak? Lensa Jawa. Lensa Jawa itu sebuah konten yang memuat tentang kita tentang kita itu kayak gimana ya, kayak mengulas maksudnya mencari tahu sebenarnya itu kayak kita pergi ke salah satu tempat itu dahulu kalanya itu tempat itu seperti apa, kayak asal usul tempat itu seperti apa. Oh, seperti sejarahnya Ya, apa? sejarahnya apa? Sebelum dibangun tempat itu tuh sebetulnya Iya, tempat itu apa? kan gitu. kan sekarang banyak sih kayak konten horor itu yang kayak explore, kita live streaming untuk mencari penampakan dan mencari apa-apa ya kan. Tapi kalau Lensa Jawa sendiri itu berbeda dengan itu. Kita tuh lebih ke penelusuran, kita lebih ke mencari mitos-mitos tentang sejarah, tentang tempat tersebut. Keren. Jadi Lensa Jawa itu kalau dari pemikiran gua sendiri ya, kalau Lensa Jawa itu lebih ke arah itu Kak, apa itu seperti Mister Tuku Jalan-Jalan. Iya, seperti itu lah. Terus teman-teman ada yang lain, bukan mengarah ke yang lagi in tahun kemarin yaitu Helm Hijau. Iya, terus ada juga Netralizer Ghost juga. Itu kan arahnya kan mereka
penelusuran juga pada malam hari tapi mengarah ke komedi. Komedi ya. Kalau ini lebih ke serius. gitu. Serius kayak seperti kayak si Sarah Wijayanto di TMS. Ada itu seperti kontennya Kak itu Risa Saraswati. Oh iya seperti itu. Jadi kita nggak ada tayangan live atau apa yang kita harus menunjukkan sosok hantu itu seperti ini, sosok hantu seperti ini gitu. Jadi kita nggak seperti itu, kita hanya mengulas sejarahnya dulu itu seperti apa. Karena di Lensa Jawa sendiri ada mediatornya juga. Kita kayak memasukkan salah satu tokoh lah, maksudnya sesepuhnya di situ, kita untuk mencari tahu, untuk mengulas apa sih yang sebenarnya terjadi seperti dahulu kan itu apa, terus bagaimana kita harus menjaga tempat itu biar tetap seperti itu, maksudnya tetap nggak ada permasalahan dengan makhluk yang tak kasat mata gitu ya. Iya ya. Dan ini teman-teman mau gue jelasin dulu kalau Kak Andri ini adalah salah satu tim dari Lensa Jawa Kak ya. Iya. Lensa Jawa regional sendiri. Lensa Jawa ya. Lensa Jawa. Ntar kita kasih linknya juga di bawah. Dia adalah regional dari Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Pastinya. Dan harus lengkap ya itu iya, ya. harus lengkap biar teman-teman ntar tahu Lensa Jawa itu apa, Lensa Jawa itu apa. Nanti mereka bisa kepoin, Lensa Jawa seperti ini. Iya. Bener gak sih apa yang diucapin sama Kak Andri sendiri dengan konten yang berisi di situ? Kan mereka pasti bertanya-tanya horor itu seperti apa juga. Mereka ntar stalking konten dari kakak gitu. Kalau dari kakak sendiri pengalaman horor apa sih yang pernah dirasain? Pasti pernah lah ya, waktu malam-malam kakak tag gitu tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang benar-benar kacau di luar dari ekspektasi kakak yang mikirnya cuma tempat ini horor tapi lebih relax gitu. Tapi ternyata waktu di situ horornya lebih ekstrim gitu. Jadi kayak mulai dari kamera nggak bisa nyala ataupun sesuatu hal yang lebih ke ekstrim gitu. Ya pernah sih itu waktu itu kita lagi tag di salah satu tempat di daerah, boleh sebutkan daerahnya? Boleh. Di daerah Tulungagung sana. Itu tempatnya tuh seperti kayak bekas pembantaian, ada tempat pembantaian. Di situ tuh kita membawa banyak kru kan. Di beberapa menit kita tag itu semua kru itu muntah darah semua. Muntah darah. Ada berapa? Ada itu di luar ekspektasi ya? Iya, di luar ekspektasi. Ekspektasinya kan mungkin horornya nggak terlalu ekstrim itu gitu. Saya dari awal tuh kita masuknya oke, santai lah, maksudnya nggak ada yang berpikir di sini tempatnya kayak gini kan enggak. Maksudnya kita slow kayak gitu. Iya. Tapi waktu menit beberapa gitu kita waktu mengeksplor salah satu sosok, di situ ada sosok cewek penari itu dia datang kan, dia masuk ke salah satu tim kita, dia masuk ke salah satu tubuh gitu. Nah di waktu itu juga ada berapa satu itu ada 5 kalau nggak 6 kru kita itu muntah darah. Itu in frame atau out frame? Jadi itu out frame, yang muntah darah itu out frame semua. Jadi kita nggak bisa ngambil. Oh gitu. Soalnya karena kita kan juga keterbatasan apa namanya kamera sih sebenarnya waktu itu. Kita cuma bawa satu kamera karena terfokus di konten yang ada di internet itu. Iya, kita fokusnya di si cewek penari ini, karena di sini kita harus mengungkapkan, karena dia mumpung dia lagi masuk, kita harus mengeksplorkan juga. Iya. Jadi waktu terfokus di satu ternyata ini adalah pengalihan perhatian. Iya, pengalihan di belakangnya itu semuanya berantakan. Iya. Oke. Ada segala, waduh kacau itu waktu itu. Itu berarti paling ekstrim di situ ya. Itu di luar ekspektasi. Iya, di situ. Terus ada satu konten tapi kita nggak bisa masukin ke ke YouTube. Kita nggak bisa upload juga. Kita udah edit, udah proses editing. Nah tinggal kita mau kita copy, mau kita upload tuh filenya itu nggak bisa diekspor. Bukannya nggak bisa diekspor. Sebagian file itu hilang, jadi kayak gimana ya? Otomatis iya, aja.
Jadi padahal dari awal kita ngopi itu udah ada, bener-bener udah ada, kita cek itu udah ada, tapi waktu kita mau rendering udah jadi kan, itu nggak ada. Berantakan. Kita lihat loh kok ada part yang belum masuk, padahal kemarin itu ada part ini, harusnya part ini tuh ada, tapi kok kronologi apa maksudnya nggak ada, ada yang kurang gitu. Padahal itu waktu pentingnya di situ, Waktu yang horornya keluar gitu ya. yang buat tuh di situ, tapi kok nggak ada Iya. gitu. Jadi buat teman-teman yang mau main horor, hati-hati ya, karena kalian bisa beresiko pada diri kalian sendiri juga. Itu kalau resikonya kakak pernah nggak sih waktu udah selesai tag gitu, setelah itu kakak pulang, tiba-tiba tuh ada sesuatu hal yang aneh gitu. Maksud aku seperti kakak masuk ke kamar tiba-tiba kayak itu tirai-tirai dari jendela tiba-tiba kebuka sendiri, ataupun seperti pintu kamar mandi tiba-tiba buka tutup sendiri, ataupun Banyak kakak sih. merasa ada yang kok ada yang ngikutin sih gitu. Iya banyak. Ada Iya yang sering sih ngikutin kalau gitu. karena gimana ya? Karena kita kontennya tuh horor, jadi ya kalau hal seperti itu udah apa ya namanya, udah Kebiasaan. makanan, udah makanan lah. Kayak sering sih kalau habis tag itu pulang kayak badannya berat, kaki itu berat, pusing. Sampai itu adik aku yang jadi hostnya Lensa Jawa itu, si Atris itu pernah saat pulang itu enggak, dia itu kayak orang linglung gitu, dia kan soalnya dia masih diikuti. Oh jadi seperti orang yang mabuk cuma diem. Diem gitu, ditanya diajak tuh, ngomong. ya ditanya tuh cuma diem, cuman nggak ada respon sama sekali. cuman gini gitu. Bahaya banget, bahaya. Itu setiap kakak tag itu mulai dari channel Lensa Jawa itu jam berapa sih kak? Kita mulai tag itu jam 10:30, jam 11, Sampai finish jam 1, setengah 2. sampai jam segini. Itu ekspor dari Kediri aja ataupun mulai dari Karsiden ataupun bisa diundang. Kalau contohnya nanti ada salah satu teman-teman yang komen, "Kak, nih coba nih kalau berani di sini ada nih di Jombang ataupun di daerah Mojokerto ataupun di Surabaya. Kita akan nampung kakak buat fasilitas mulai dari makan, tidur dan sebagainya asal kakak berani buat ekspor dari tempat ini." Gitu. Kalau gitu respon kakak gimana? Kalau sementara ini sih kita masih di Karsiden Kediri sama Tulungagung kan. Tapi kalau sewaktu-waktu ada seperti itu kita bisa lebih ke tim dulu, karena kalau aku sendiri harus mengeksekusi, maksudnya ngeiyain kan nggak bisa, nggak abdol kan, kita kan punya tim, jadi kita harus bisa kesepakatan bersama-sama pasti. Jadi kan pasti ada nih pasti dari kakak itu ada salah satu komentar ya pasti teman-teman. Jadi komentar itu yang apaan sih ini, konten apa sih ini gitu, ataupun ini yang benar, udah kelihatan main-main nih gitu. Ya banyak sih kayak Ini netizen yang ya. cuma dia berpikir bahwa apa yang kakak lakukan ataupun konten yang kakak buat itu sebetulnya tuh konten permainan gitu loh. Ya banyak ini gimmick ya. Banyak sih seperti itu. Itu respon kakak gimana sih buat teman-teman seperti itu? Ntar aja pasti yang di sini juga ada yang melihat, mereka komentar bahwa apaan sih ini gitu. Mending lo daripada podcast sesuatu hal yang nggak bisa dilihat, pasti kan teman-teman ada yang berpikir seperti itu. Lebih baik kalian mencari suatu hal ataupun konten yang bisa dilihat. Dan ini kan sebuah kita obrolan yang mengarah ke sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu. Kasat mata kan pasti ada seperti itu. Jadi kalau menurut kakak sendiri, sebuah obrolan seperti itu harusnya ditanggapi seperti apa sih kak? Mulai dari netizen seperti itu. Kalau aku mah bikin santai aja sih ya. Bikin santai aja. Karena mereka kan belum tahu juga. Kalau pengen gini, kalau mereka bisa bilang kayak gitu, ayo silahkan saya undang, saya ikut kita untuk exploring biar tahu rasanya gimana, keseruannya kayak gimana, dan bahaya itu kayak gimana biar tahu loh, maksudnya gitu. Gitu. Yang buat netizen itu yang bisa bully itu ya, yang bisa bully itu bully ya, yang banyak banget. Yang cuma bisa ngomongnya itu gimmick monggo kesini datang gitu kan. Ikutan kita untuk ekspor biar tahu rasanya. Jadi poin yang didapat itu kalau kakak Andri ini dari Lensa Jawa sendiri, salah satu kru dari Lensa Jawa, nanti kalaupun ada teman-teman yang pengen bikin tantangan, coba deh kesini, jadi perlu kesepakatan dulu. Iya, Terus yang keduanya untuk
Poinnya juga untuk para netizen yang kalian cuma bisa bilang bahwa apa sih ini gitu, ini konten apa sih gitu, ini cuma gimmick doang, tahu nggak sih, ini sebuah permainan di belakang layar tuh. Seperti kayak contohnya pernah ada gimmick itu di dunia lain. Jadi gue pernah melihat itu di dunia lain di channel YouTube-nya, di bawah tuh banyak banget komentar yang mengarah ke gimana ya, dia tuh seperti seolah-olah nggak percaya gitu, mulai dari suara gitu, suaranya aduh cuma suara orang teriak-teriak, terus ada mulai dari sebuah gerakan yang bunyinya dar dan sebagainya, mulai dari batu jatuh, terus ada juga genting yang jatuh, itu dilempar itu. Pernah nggak sih dari Lensa Jawa sendiri komentar seperti itu, dan pada akhirnya sampai punya pikiran kayak capek gitu loh, maksud gue capek bikin konten seperti ini, ataupun merasa gimana ya, jengkel banget sama netizen gitu. Ya kalau seperti itu pernah ada rasa seperti itu juga, kayak rasa kesal ya, sampai yang ngehujat ini cuma gimmick, ini settingan, ini gini. Nggak taunya kita tuh di belakang kamera tuh beresiko tinggi banget. Iya, resikonya ada di awal tadi, seperti ada muntah darah. Padahal kita terposisi dari Kak Andri sendiri, mereka terposisi untuk inframe sebuah horor yang orang yang lagi menari gitu. Jadi ada salah satu kru dari Lensa Jawa sendiri yang di belakang layar, mereka merasakan kesakitan sampai mereka pun muntah darah semua. Sedangkan ada di depan layar sendiri itu hanya sesosok orang yang menari gitu Kak ya. Jadi buat netizen mungkin kalian bisa lebih gimana ya, menghargai sebuah konten seseorang gitu. Maksudnya kita buat seperti ini ataupun Kak Andri itu, dia itu punya resiko sendiri gitu. Dan seperti konten-konten seperti ini pun dan konten-konten apapun semua punya resiko gitu. Kalau Kak Andri sendiri pernah nggak sih kayak ada waktu kakak teks bikin video, tiba-tiba ada warga yang nggak setuju dan pada akhirnya udah bubarin aja, ini acara apa sih gitu, yang nggak suka gitu, dan pada akhirnya disuruh bubar gitu. Pertama kali itu di Tulungagung sana, di salah satu tempat, ada di terowongan lah, salah satu terowongan kayak penyaluran air gitu. Ya. Ada tuh kayak warga itu datang sama RT atau lurahnya, nggak tahu lah itu apa, udah mau ngusir gini, terus waktu itu kita jelasin gini Pak, kita kesini tuh cuma niatnya kita kan nggak aneh-aneh, kita cuma mencari tahu kan. Kata warga di sini tuh banyak sosok pocita atau pocong. Banyak warga sih yang di situ kalau lewat situ itu sering dimunculin gitu. Oh iya, dia digentayangin ataupun dikasih tunjuk gitu ya. Nah kita kan perasaan juga, kita pengen tahu apakah benar, terus kenapa mereka sering kayak gitu tuh, kenapa gitu kan. Makanya seperti itu kita jelasin, terus si bapaknya Pak Lurah, katanya sih Bapak Lurah sih katanya, oh kayak gitu ya, oke aja, terus dibatalkan. Habis itu dia 1 minggu setelahnya kita diundang lagi, dia ikut, orangnya sekalian ikut. Jadi dianya ikut penelusuran bahwa ini sebetulnya tuh anak-anak yang cuma main doang ataupun serius gitu ya, buat ngepastiin. Iya, buat ngepastiin. Berarti pengalamannya yang pahit itu pernah diusir waktu berkonten juga. Pernah. Terus nggak dapat izin pun juga pernah itu. Jadi mau izin gitu dari dibolehin. Iya, nggak dibolehin. Itu karena apa? Apa ya, karena tempat itu kayak kayak milik perusahaan atau apa gitu lah. Oh gitu, jadi perlu izin harus resmi gitu ya, izin resmi gitu. Oh iya. Jadi seperti itu juga, mulai dari itu dari Lensa Jawa ya. Kalau dari horornya sekarang mau tanya nih Kak, kalau buat horornya dari Lensa Jawa sendiri itu apakah perlu ada seperti ritual-ritual khusus sih untuk ini mau ke sebuah tempat yang kita explore ya, seperti makam dan lain sebagainya? Kakak perlu nggak sih untuk mulai dari awal, kan umumnya kita izin ke orangnya dulu yang punya tempat ataupun yang berjaga di situ. Kalau untuk kasat matanya, kakak perlu nggak sih bikin sebuah acara ataupun sebuah apa itu seperti sesajen dan lain sebagainya untuk menaikkan ataupun membawa gimana ya, kayak minta izin gitu loh arahnya, minta izin. Kalau sesajen sih enggak, karena kita tuh gini, kita
ibaratnya kita manusia, ibaratnya kakak ya, kakak mau bertamu ke tempat orang, kan nggak mungkin juga kita harus nyelonong masuk ke rumah, kan nggak mungkin, kita harus ketok pintu, kita kita kayak permisi dulu, permisi ada orang kah gitu kan, pasti kan itu ya sama aja sama kayak kita kalau mau ke tempat-tempat seperti itu, kita permisi, kita minta izin, kita izin dulu mau bikin sesuatu di sini, biar biar apa ya, ya satu kita biar aman juga. Keren. Jadi kalau sesajen kayak kita pakai bunga atau pakai apa gitu. Jadi itu mengarah untuk menimbulkan ataupun keluarnya dari sosok seperti itu gitu loh, yang diinginkan ataupun sesuai dengan ekspektasi. Anggap aja kalau menurut gue tuh ini ada nih, gue kasih sama kakak itu, ini ada nih rumah yang angker gitu, tapi waktu kakak kesana rumah itu biasa aja gitu, dan pada akhirnya kakak menunjukkan bahwa kita pancing aja gitu, dengan ekspektasi kakak supaya masuk di konten tersebut, dengan mulai dari sebuah gerakan, bayangan, ops yang ada, dan juga hal-hal yang mulai dari segi apa ya, spiritual, mulai dari kerasukan, terus ada juga hal-hal yang lebih negatif lagi mungkin. Jadi itu tempat yang kakak tuju itu udah gimana ya, udah yakin banget ataupun positif bahwa tempat itu horor banget berarti. Kalau masalah tempat gini kan, kalau aku pribadi kan nih, pasti kita kan punya tim, ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini, ada survei sendiri, ada jadi kita kalau udah dapat beberapa tempat itu kita running kemana, tempat ini gimana, kalau tempat ini biasa aja, nggak ada ini, tempat ini gimana, mungkin kita mending kesini dulu aja karena sepertinya tuh di sini tuh kayak menarik gitu, kayak ada sesuatu yang perlu kita gali di situ gitu. Jadi kita nggak harus memakan mentah-mentah, maksudnya kita ada komen, bang ini ada tempat sih sini nih, bisa dong sini gitu. Kita nggak langsung oke, kita kasih sana, kan nggak mungkin, kita harus rolling dulu gimana yang tempatnya ini, filter dulu ya. Jadi pernah nggak sih dari lensa Jawa sendiri itu waktu kumpul satu tim dan selesai dari survei, kalian kesana tapi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada sama sekali, mulai dari sebuah pergerakan ataupun mulai dari spiritual, itu kosong. Tapi kalau menurut gue kan emang setiap tempat, apalagi di dunia ini kan pasti ada sih sesuatu hal yang seperti itu, tapi nggak banget sesuai ekspektasi, jadi lebih dari arah ke down gitu loh. Jadi mulai dari sebuah pergerakan ataupun apapun itu nggak ada, udah sama seperti kayak rumah yang udah ditinggal lama gitu ya, yang ditinggal lama ini ya udah gimana kan. Pernah seperti itu. Pernah juga seperti itu ya. Jadi itu nggak ada sebuah dorongan dari kakak ataupun dari tim yang kita buat sebuah hal yang nggak orang tahu. Contohnya seperti yang tadi gue tanyain, bikin sesuatu ritual gitu, kita undang aja mereka gitu, karena di sini tempatnya kurang menarik gitu. Jadi nggak ada seperti itu juga nggak? Karena gimana ya, kayak kita kan mengulik, kita menggali mitos apa sih sepertinya di situ kan gitu. Kalau kita mengundang itu biasanya tuh yang di luar sana Jadi ikut masuk semua. jadi kan kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan jadinya seperti itu. Kalau emang tempat situ oke aja, baik-baik aja, udah kita bilang tempat situ oke aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Gitu. Jadi pernah nggak sih kak, ada sebuah undangan dari salah satu tim, mungkin dikirim lewat email ataupun dari WhatsApp kakak sendiri mungkin, atau dari Instagram gitu, ada yang DM bahwa bilang, kak coba dong di sini gitu. Di sini tuh ada sebuah pengganggu gitu. Tolong dong pengganggu ini di apa ya, kayak disuruh pergi ataupun dipindahin gitu. Itu pernah nggak sih? Kalau selama ini belum pernah sih. Belum pernah ya. Jadi kan biasanya kan banyak banget sesuatu hal dari segi orang spiritual ya, dari konten-konten spiritual tuh banyak banget orang itu justru yang komen ataupun kirim email itu, di sini lo ada dan di sini ada pengganggu, tolong dong retalisir di sini. Jadi buanglah karena dia tuh benar-benar ganggu banget gitu. Kalau selama ini belum pernah. Yang paling sering itu, kak tolong dong eksplor dekat rumahku seperti ini seperti itu. Ini cuma eksplor. Jadi nggak ada sebuah pengganggu yang ingin untuk disingkirkan gitu, nggak ada. Belum ada selama ini. Belum ada. Oke. Dan juga belum ada sebuah apa ya, tantangan yang untuk
netralisir itu. Terus apalagi juga apa ya, jadi konten dari lensa jauh sendiri itu mereka lebih mengarah untuk ke hal-hal yang ada di tempat itu, bukan di non tempat itu. Contohnya seperti tadi yang gue tanyain, perlu sesajen kasih untuk timbulin ataupun munculin sosok-sosok itu supaya dia tuh datang, dan ternyata enggak gitu. Dan mereka benar-benar pakai real apa yang ada di tempat itu, ya udah kita explore aja yang ada di situ kan gitu kan. Terus kalau di sini emang gak ada apa-apa, ya udah gitu. Atau kalaupun gak ada apa-apa tuh tetap masuk di konten gak sih kak? Jadi tetap kakak upload atau ini gak ada apa-apa nih. Jadi ntar daripada netizen ataupun orang-orang yang melihat hanya jenuh, apalagi kan konten seperti itu orang itu lebih mengarah ke jenuh. Seperti kayak pergerakan ataupun ada suatu hal yang bilang kameramen bilang di belakang gue ngerasain. Kalau kita nonton, gue sendiri, terus terang kalau gue sendiri tuh ngeliat seperti itu tuh agak ngerasa jenuh gitu. Ataupun kita tuh apalagi punya time waktu lebih dari 30 menit, kita pasti jenuh gitu. Jenuh banget. Apa sih gitu. Jadi orang yang punya view banyak itu kebanyakan orang yang menyukai tersebut gitu. Menyukai dunia tersebut, contohnya seperti kakak tadi, mungkin Sarah Wijayanto gitu. Jadi kan kakak sebuah peminat dari horor, jadinya kakak mengikuti dan berani nonton untuk sampai penuh. Kalau untuk pemula yang ingin belajar dari hal penuh, dia kan masih mikir apa sih ini sebetulnya. Mulai dari gak kasat mata, tahu nggak sih? Iya sih. Jadi gimana ya, untuk penelusuran horor juga pernah nggak sih dapetin sesuatu gitu, ataupun dapat oleh-oleh gitu? Dapat oleh-oleh. Jadi Dapat cewek mungkin pernah ya kayak dapat cewek. oleh-olehnya seperti pulang diganggu kan yang tadi udah. Iya. Ya, maksudnya oleh-oleh tuh hal-hal yang lebih lagi. Apa ya? Kalau yang didapat sih pengalaman yang pasti. Pengalaman. Iya. Yang pasti itu pengalaman. Karena seperti apa quotesnya kita, seperti apa namanya, slogannya kita, mereka tuh ada di sekitar kita. Oh, mereka ada di sekitar. Jadi kita tuh nyambung. Keren. Karena sebetulnya tuh makhluk seperti itu, benar nggak sih kak? Ada yang bilang bahwa makhluk seperti itu tuh gak akan pernah dia muncul ataupun ganggu kita kalau kita sendiri yang nggak memulai tersebut. Iya nggak sih? Banyak hal yang memulai seperti itu. Contohnya gue pernah nih punya teman, ini pengalaman gue pribadi. Gue punya teman itu, dia itu nyalain sesuatu apa ya itu, seperti dia cari bunga segini terus ambil lilin merah gitu, terus dinyalain di suatu rumah, dan pada akhirnya dia itu kena hantu yang besar, genderuwo seperti itu ada di tubuh dia gitu, dan dia nggak bisa jalan. Serius, dia nggak bisa jalan. Ini serius, ini real banget ya. Ini dari teman gue sendiri. Mungkin kalau lo lagi nonton Deo Alex, lo bisa lihat ini pengalaman lo anjir. Jadi dia benar-benar anak yang jahil, dia bikin sesuatu itu di rumah hantu. Gimana ya, rumah yang kosong lama, dan warga di situ banyak yang bilang tempat itu horor gitu. Dan pada akhirnya dia nggak bisa jalan. Kita cari salah satu teman kita ataupun orang yang lebih mengerti hal tersebut, dan kita minta bantuan. Ternyata benar gitu, ada sesuatu yang di sini gitu, yang ada di tubuh lo. Dan sekarang jangan lagi lo usil gitu. Itu benar nggak sih? Kalau kita nggak memulai duluan, mereka nggak akan pernah mulai duluan. Iya, sama aja sih sebenarnya seperti manusia. Kalau kita itu nggak bikin apa owner dulu kan, seperti aku kayak seperti kita umpamanya. Kita kita ini benar-benar aja, tapi kalau nanti aku pukul kakak balas nggak? Oh iya, jadi sebuah keributan gitu ya. Itu sama aja sih. Jadi kalau untuk segi horor nih kak, motonya masalah segi horor. Jadi kalau hantu yang paling nyeremin itu apa sih? Yang menurut kakak yang nyeremin? Kebanyakan kayak ini dari sebuah channel, semua channel YouTube kalian yang lihat channel-channel mulai dari Netralisir Ghost, dan juga semuanya teman-teman juga Netralisir Ghost sama gua juga ada sedikit komunikasi soalnya. Jadi itu di situ dia pernah bilang bahwa hantu horor itu kebanyakan ada di pocong, juga di kuntilanak juga, ada juga di genderuwo juga. Kebanyakan yang muncul di konten kalian itu kenapa harus hantu-hantu itu gitu loh. Mulai dari pocong, kuntilanak, terus tapi ada kuntilanak juga tuh yang bajunya merah gitu. Terus ada juga yang genderuwo seperti itu. Nggak ada hal-hal mistis yang menurut gua tuh bikin wah gua takut banget nih sama ini gitu.
pernah lihat dulu itu pengalaman lihat itu hantu Bondowoso, Iya, pernah. Bondowoso ya kan? Itu udah lama banget itu. Iya, udah lama banget dan itu pengalaman gue ngeliat itu kan ada tip mulai dari VCD dan DVD-nya itu gue ngeliat sendiri pengalamannya hantu yang paling horor menurut kakak itu sebenarnya apa sih? Kalau saya pribadi itu paling takut sama Pocita. Because kenapa? Entahlah, dengan sosok ini aku paling takut banget. Apa gara-gara dia lompat-lompat gitu? Entahlah. Tapi kalau dibilang dia lompat-lompat, si Pocita itu nggak lompat sebenarnya. Gimana kak? Dia tuh kayak kalau si Pocita kayak setiap pindah-pindah gitu doang, nggak kalau lompat-lompat sih enggak. Tapi kalau Pocita itu bener gak sih? Pocita apa tadi? Pocong ya? Pocong itu bener gak sih kalau kita dikejar pocong itu jangan larinya lurus, tapi kita harus belok. Mitosnya seperti itu. Kalau kita Bener gak sih? lagi dikejar pocong, Iya. kita jangan lurus, kita Iya belok-belok belok gitu aja. Belok aja gitu. Terus ada juga mitosnya kalau kita lagi dikejar kuntilanak, udah pokok lu jangan tengok belakang. Lo lurus aja di depan, lo bakal aman. Lo jalan nggak apa-apa, lo lari nggak masalah. Tapi kebanyakan orang kan kalau ketemu hantu tuh dia diem. Itu kenapa sih kak? Jadi kebanyakan kalau ketemu hantu dia kayak gue contohnya gue anggap aja gue buka pintu gitu, gue buka pintu kamar tiba-tiba depan gue tuh ada hantu gitu. Gue nggak bakal lari loh. Dan lo sendiri teman-teman pasti lo juga nggak bakalan lari. Lo pasti bakalan ngeliatin dia dan lo lihat-lihat kayak kebengong iya, ya. pelototan dulu. Ini apa gitu. Jadi lo mau lari nggak bisa, lo nya cuma bisa diem doang, lo mau teriak juga nggak bisa gitu. Mungkin itu gara-gara apa sih? Mungkin karena apa ya? Refleks kaget, mungkin refleks shock mungkin ya. Ya, sama doang. Sama seperti sebuah kecelakaan ya. Yang gue nangkepnya, jujur aja gue kalau dari dunia horor gue masih belum ada 50% untuk mempercayai hal tersebut karena gue nggak punya kelebihan untuk melihat hal tersebut dan hal tersebut hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Kalau menurut gue itu apa yang belum dilihat dengan gue sendiri dengan mata dan bukti yang jelas, gue masih belum bisa mempercayai hal tersebut gitu. Mulai dari segi horor ini yang gue maksud ya. Dan di situ banyak banget apa sih yang membuat kakak ataupun teman-teman yang lain untuk mengarah ke yuk kita bikin konten horor. Ini kan nggak mungkin tiba-tiba, kan banyak banget seperti prank juga ada, seperti video pendek dan juga mulai dari drama dan lain sebagainya. Teman itu milih horor gitu. Kenapa sih? Kenapa kita memilih horor? Karena menurut aku pribadi horor itu penuh tantangan. Penuh tantangannya kan? Penuh tantangannya karena apa kak? Ini karena banyak netizen ataupun banyak orang yang bertanya-tanya ini konten serius atau cuma main-main atau cuma bala-bala doang ataupun sebuah tantangan yang benar-benar seperti tadi pulang diikutin ya kan? Terus ada juga sesuatu hal yang berujung seperti kerasukan secara massal dan lain sebagainya. Itu justru bukan tantangan kak, itu resikonya dilihat. Iya. Kalau tantangannya itu sebuah kayak apa ya? Seperti kita punya ambisi untuk hal-hal yang lebih lagi gitu loh. Contohnya kalau kita masih bisa buat seperti ini, tantangannya oh ya ini gue punya tantangan buat hal yang lebih mengerikan lagi. Horornya dari teman-teman itu kok bisa sih menurut gue kalian ini loh, kok bisa sih punya pikiran tiba-tiba punya pikiran ya kita bikin konten horor kan nggak mungkin tiba-tiba kita nongkrong gitu asik-asik ngopi terus nyalain rokok gitu kita bikin konten horor kan nggak mungkin, pasti ada seseorang ataupun kakak sendiri ataupun dari salah satu dari teman yang punya inspirasi bahwa kita bikin yuk konten horor gitu, padahal tahu resikonya tuh seperti apa ya seperti tadi itu gitu. Itu karena apa kak? Kalau aku nilai Jawa itu terbentuk tuh karena aku tuh suka emang benar dari kecil tuh dari waktu SMP aku udah suka horor. Iya, suka horor. Kedua, menurut aku horor itu apa ya? Bisa bikin atau bisa bikin menguji nyali ya, menguji nyali kayak gimana ya? Kayak menguji adrenalin kita buat iya, kita kalau kita keluar siang-siang oke lah. B aja kan. Tapi kalau kita keluar malam di tempatnya seperti itu, udah ini pikiran tuh kayak adrenalin tuh kayak jantung kayak kan pas ada apa namanya ada something yang sangat tapi kalau sesuatu kakak kayak
waktu udah keseringan main seperti ini, apa enggak kakak udah kebiasa sih ngelihat seperti sosok-sosok seperti itu? Jadi udah kayak seperti kakak lihat gue di sini, kakak lihat cewek kakak ataupun kakak lihat seseorang di dekat kakak, ya seperti itu gitu loh. Kalau udah sering mainan seperti itu. Kalau aku pribadi sih, kalau untuk melihat aku belum terlalu bisa, saya belum terlalu bisa langsung Fokus gitu ya? Kalau perasa oke lah, kalau di situ kayaknya di situ ada terus kalau ada kayak bayangan-bayangan kayaknya tadi ada putih-putih itu udah biasa sih. Kayak suara-suara yang paling peka itu aku suara. Suara. Jadi di salah satu tim itu benar-benar ada orang yang bisa untuk menetralisir itu nih kayaknya. Ini bisa dong aku majuin ini? Oh boleh. Kayaknya enggak Nyantai, boleh santai aja. Jadi apa ya? Kalau gue sendiri, kalau ada suara seperti itu ataupun apapun kak, gue lebih mengarah ke gue pikir logika aja gitu. Oh mungkin ada anak kecil yang nanti main gitu. Dan ataupun kalau gue sampai ketemu hal seperti itu, gue pernah sih ketemu sama hal seperti itu. Yang gue ada di pikiran gue cuma dia pengen nunjukin sesuatu dari dia gitu. Ya udah, setelah itu gue nggak ada rasa seperti, gue jujur gue bukan orang penakut banget ya kan. Gue juga punya nyali, tapi gue punya batas sendiri gitu. Tapi kalau gue sampai ketemu dengan hal seperti itu gitu, gue pernah sih ketemu dengan hal seperti itu kak. Tapi menurut gue cuma dia pengen nunjukin bahwa dia ini ada gitu loh, dan dia ini ada. Ya, sebenarnya tuh kalau kayak makhluk seperti mereka itu nakutin tuh enggak sih sebenarnya. Terus dia tuh nggak ada niatan untuk menakutin tuh enggak. Dia cuma pengen nunjukin kalau ini loh, aku ada di sini, aku tuh sambil kalian gitu. Kayak gimana ya, kayak kalau kakak, iki loh aku, ini loh aku. Selalu ada di dekat gitu. Kita tuh selalu berdampingan, ini loh aku. Iya. Gitu. Kita tuh apa ya, gimana ya jelasnya? Ya seolah kayak kita tuh mamanya satu rumah. Yaudah aku di sini, gitu. Gak usah takut, aku di sini. Gitu. Sebenarnya mereka kalau nakutin tuh enggak. Ya ada sih beberapa makhluk yang bikin yang rese, yang usil kayak gitu. Yeah. Ada juga yang baik, yang menjaga kita gitu juga. Oke teman-teman, jadi di review ini udah kita tahu banyak banget, kita dapat ilmu dari Kak Andri, mulai dari channel dia dan pengalaman dia, mulai dari pengalaman awal terbentuknya dan juga hal-hal horor yang ada, dan juga ini ada Kak yang belum ditanyain. Hal apa sih yang perlu kita lakukan di saat kita melihat sosok seperti itu Kak? Banyak banget orang yang usil, contohnya seperti konten-konten yang ada di horor usil itu, mereka ketemu hal-hal yang horor, justru mereka lebih horor, lebih barbar gitu. Maksudnya dilempar pakai batu dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh apa sih Kak untuk menghargai mereka gitu? Cara untuk orang, kalau kita ketemu sama dia itu cara kita apa sih? Lebih ke arah mana gitu? Supaya kita nggak cuma diem dan kita justru akan bermasalah. Kalau kita ketemu mereka sama aja kayak kita ketemu orang sih. Gitu ya. Iya. Tapi beda. Iya. Kalau kita ketemu orang, kita masih bisa sapa, kita masih bisa ngobrol. Kalau nggak kenal kita bisa ngeliat dulu, kayaknya gue kenal sama lo deh kan gitu. Tapi kalau untuk hantu gimana kita bisa tanya dia, ini kayaknya gue kenal sama lo. Ini nggak mungkin. Dia ganti cuma gini doang. Iya. Dia cuma tengok-tengok doang. Iya. Dan kita udah kencing satu celana itu udah penuh gitu. Basah semua udah. Ya, enggak, kalau ketemu mereka udah ya udah siapa aja, assalamualaikum gitu. Utamakan salam ataupun Iya, yang enggak. untuk lebih, untuk orang yang non muslim itu gimana? Ya tergantung mereka, kepercayaan mereka kayak gimana sih sebenarnya. Lebih mengarah untuk menyapa sama seseorang Iya. gitu ya. Kan mereka muncul pun Pasti ada sesuatu yang iya, dimiliki kan. pasti ada, entah mereka pengen memperkenalkan diri, entah mereka pengen tahu biar kita tahu kalau dia ada di situ. Tapi nggak semuanya kayak gitu sih. Ada yang usil, ada yang lempar, ada yang Iya. gitu. Bari-bari banget. Tapi kalau kayak konten-konten di YouTube channel kayak cukanya diambil lah, atau di bajunya Dilepasin lah, kayaknya itu not bad banget kayaknya. Iya. Buruk banget. Jadi poin yang bisa didapat juga buat teman-teman yang baru ngeliat horor, kalian bisa lebih santai aja menurut Kak Andri. Jadi pengalaman dari Kak Andri sendiri, kalian lebih santai buat
menghadapi seperti itu. Tenang aja, itu nggak akan sampai menyakiti kalian gitu kalau kalian bisa lebih sopan dengan dia. Tapi kalau kalian nggak sopan tuh sama seperti pengalaman teman gua juga, dan juga Diikutin. itu justru dia minta gendong gitu Kak. Jadi hantunya minta gendong dan dia nggak bisa bangun gitu, dan dia cuma bisa jongkok doang karena dia bilang bahwa itu berat banget, dia bilang gitu, karena dia pernah usil di situ salah satu tempat itu. Jadi poin yang didapatkan kalau kalian bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, buat teman-teman yang baru, kalian bisa lebih sopan dan lebih menghargai. Dan terutama kalau kalian melewati tempat-tempat yang menurut kalian itu horor, lebihlah kalian untuk berusaha sopan. Sapa salam juga. Iya, sopan dan sapa salam juga. Seperti kalau kalian berbicara lebih teratur lah, jangan asal-asal ngomong doang. Jangan ngegas gitu. Iya. Apa dan danco. Dan seperti itu anak muda kan seperti itu. Bagus. Tapi nanti sensor nggak sih? Enggak dong. Kita mah santai. Kan biasanya kan saya anak muda kan. Iya. Kita Kita ketemu horor itu kan biasanya refleks dengan ucapan seperti itu. Dia lebih mengarah ke ucapan yang lebih santai ataupun lebih kesopan aja. Ya ampun gitu. Ya gitu. Kita lebih untuk lebih minta perlindungan sama Iya, Tuhan gitu. benar. Cuma dilindungi Tuhan nih gimana nih gitu. Ini juga ciptaan lu juga gitu. Tapi banyak loh biasanya anak-anak zaman sekarang tuh yang biasanya tuh nggak ingat sama Tuhannya, jadi ingat sama Tuhannya. Iya gara-gara Gara-gara hantu tadi. Ya Allah ya Allah seperti itu. Macam biasanya tuh. Oh iya. Itu kan biasanya kan kayak gitu. Iya bro. Asik keren. Jadi banyak banget poin yang didapat, mulai dari sejarah semua dan lain sebagainya, dan awal kalian untuk apa yang dilakukan kalian kalau kalian ketemu dengan sosok yang horor seperti itu. Jadi terima kasih Kak Andri Ya, buat terima kasih waktunya. banyak. Oke, next time kita bisa ajakin nih buat kita. Kan kemarin dulu gue pernah nih diajakin di channelnya Lensa Jowo buat collab di sana. Nanti lagi ya, collab lagi ya. Iya. Kita bakalan karena di situ gue gak percaya dulu, gue benar-benar masih sedikit banget rasa gue percaya, dan setelah gue masuk di situ dan gue mengenal di situ, gue juga punya rasa takut anjir. Gue juga manusia gitu, ternyata juga nyeremin gitu. Jadi buat review kali ini, podcast kali ini, ngobrol kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat Kak Andri, Terima kasih buat banyak. pengalamannya, ilmunya juga. Dan buat teman-teman di sana, ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Gue juga bukan manusia sempurna, dan Kak Andri juga bukan orang yang sempurna. Kalian bisa cari segi positifnya aja. Untuk negatifnya kalian buang aja sendiri. Oke, see you teman-teman. Dadah. Jangan lupa juga like Iya. channelnya kakak ini ya. Di Like bawah, juga di bawah. kita, kalian bisa like dan juga komen. Nanti kita bisa ngobrol dengan siapa juga, dan juga jangan lupa subscribe juga channel dari Lensa Jowo ada di bawah nanti. Oke, thank you teman-teman. See you.